Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Jadi Ibu harap selama pembelajaran ini kalian on kamera ya. Kameranya diaktifkan. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebelum belajar supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Andi Rizka dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Membaca doa selesai. Makasih ya, Andi Rizka. Selanjutnya, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang gaya belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita pemanasan dulu supaya kalian bisa konsentrasi. Oke, perhatikan HP kalian ya, kita main tebak-tebakan dulu. Oke, sudah kelihatan, Nak? Iya Ibu. Ibu. Halo. Sudah Bu. Sudah kelihatan, Kak? Iya Bu. Ibu kelihatan Bu. Oke. Kalian jawab dengan cepat ya. Siap? Iya Bu. Ya. Pertanyaan pertama. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Italia Bu. Kok tahu? Itu dua gabungan kata dari negara Italia Bu, Ita dan Lia Bu. Iya, pintar. Selanjutnya. Ini jawabannya. Selanjutnya, negara mana yang bosnya wanita saja? Jawabannya adalah Bosnia. Jadi itu bos dan Nia. Yang ketiga, hitungan. Kalau 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4, maka berapakah 7? 7 sama dengan 3. Alasannya? Karena kan pertama itu betul 1 sama dengan 4, kedua 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4. Bentar. Iya, maka 7 adalah 5 huruf. Selanjutnya, hewan apa yang paling pelin-pelan? Nah, jawabannya adalah serangga, karena dia ragu-ragu. Serangga ya. Nah, yang terakhir, jika Anda menemukan bangkai tikus, apa yang akan kalian tutup duluan? Hidung. Hidung. Nah, jawabannya adalah hidung. Oke. Nah, itu tadi sekedar ice breaking supaya kalian bisa konsentrasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi, materi kita pagi hari ini adalah tentang gaya belajar. Jadi, tujuan dari materi ini adalah supaya kalian bisa mengidentifikasi gaya belajar apa yang ada pada diri kalian. Selama ini mungkin kalian ketahui gaya belajar kalian itu cuma sekedar membaca, mendengarkan ceramah guru, mencatat. Nah, kenyataannya gaya belajar itu ada 3 macam. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak apa itu belajar? Ya, jadi belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku
sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Apakah kalian pernah memperhatikan di antara kalian yang ada kalau pada saat pembelajaran, biasanya kalian ada yang lebih memahami pelajaran itu dengan mendengarkan musik, ada juga yang lebih paham pelajaran dengan membaca. Nah, itulah semua yang disebut dengan gaya belajar. Nah, apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Setiap orang pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Agar lebih memahami bagaimana gaya belajar kalian, silahkan simak informasi berikut ini. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada 3 jenis gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Cara belajar visual itu biasanya berfokus pada penglihatan. Jadi, kalian biasanya belajar dari gambar maupun video, membaca buku, tidak hanya tulisan, tetapi juga ilustrasi. Kayak misalnya kalian membaca komik yang ada gambar-gambarnya, menggunakan spidol warna-warni dalam membuat catatan, membuat mapping untuk memudahkan belajar, lebih mudah menerima instruksi secara tertulis, tidak mudah terpengaruh dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas. Nah, itu semua adalah cara belajar gaya visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini berfokus pada pendengaran. Biasanya belajar sambil mendengarkan musik yang disukai. Biasanya kan kalian biasanya ada yang lebih cepat memahami pembelajaran sambil mendengarkan musik, sambil belajar. Biasanya ada juga yang kalau gurunya menjelaskan direkam dulu, nanti sampai di rumahnya baru dia putar kembali. Nah, itu merekam penjelasan guru untuk memudahkan kembali saat belajar di rumah. Nah, yang ketiga, apabila membaca buku, biasanya sambil mengucapkannya. Jadi, biasanya kalau kalian membaca buku pelajaran, kalian kan sambil mengeluarkan suara supaya lebih bisa berkonsentrasi. Terus, biasanya juga belajar dengan diskusi dengan teman supaya lebih ingat dan lebih mudah memahami materi. Itu gaya belajar auditori. Yang ketiga ada namanya gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik ini menggabungkan antara penglihatan dan pendengaran. Jadi ini biasanya belajarnya secara praktek. Biasanya gaya belajar kinestetik ini dia kesulitan dalam menulis, tapi dia lebih pandai bercerita, menyukai aktivitas dengan gerakan tubuh, saat berkomunikasi sering menggunakan anggota tubuh. Itu gaya belajar kinestetik. Nah, kalian sudah melihat kan tadi ada 3 macam gaya belajar. Kalau Muhammad Surya Pratama, kalau melihat tayangan tadi, kira-kira Muhammad Surya ini gaya belajarnya seperti apa? Kalau saya Bu, mungkin gaya belajarku itu Bu dengan cara melihat dan mendengarkan suatu penjelasan Bu. Oh, berarti Muhammad Surya ini adalah gaya belajarnya dikombin antara gaya belajar visual dan auditori, mendengarkan sambil memperhatikan. Bu. Sekarang minggu lalu kan Ibu sudah suruh ya bikin bentuk kelompok. Ketua kelas Andi Rizka sudah dibentuk kan kelompoknya? Ibu suruh 3 kelompok. Oh ya, sekarang kalian diskusikan nanti masing-masing gaya belajar apa yang cocok dengan teman-teman kalian. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti tugas kalian itu nanti ada Ibu akan membagikan link LKPD di grup WhatsApp
kalian, grup WhatsApp kalian, nanti kalian mengisi LKPD itu melalui link yang Ibu bagikan ya. Nanti kalian isi ya. Iya, Bu. Bu. Ya, Ibu tunggu jawabannya sebentar. Nanti setelah memperhatikan hasil LKPD itu, nanti Ibu akan mencocokkan, oh ternyata gaya belajar kalian ini akan seperti apa. Jadi nanti setelahnya itu Ibu akan menyampaikannya supaya kalian bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Karena pada dasarnya apabila kita belajar dengan berbagai macam cara itu, kita akan lebih mudah memahami. Ibu ada video, tolong diperhatikan. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silahkan disimak ya. Nah, itu tadi adalah satu contoh video. Kira-kira setelah melihat tayangan video tadi, si cewek ini melakukan gaya belajar apa kira-kira? Audio. Iya. Jadi intinya itu nak, dengan mengetahui gaya belajar kalian, maka kalian akan lebih mudah menyerap informasi secara maksimal. Dan guru pun harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi? Ya, Andi Rizka silakan bisa memberi kesimpulan. Anehnya kesimpulanku, Bu, itu betul. Semua orang beda-beda gaya belajarnya, punya ciri khasnya masing-masing, Kak. Punya cara gaya belajarnya masing-masing, tidak semua sama. Iya, betul. Jadi itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Andi Rizka. Oke, sebelum kita akhiri, coba tangannya semua di atas. Tangan ke atas, satu saja. Dulu kan kalian waktu masih SD kan pernah diajar menggambar gunung kan, menggambar gunung. Sekarang mana jarinya? Sekarang kalian menggambar gunung. Gambar gunung. Terus gunung kan ada jalan. Jadi kalian bentuk jalan. Di samping jalan ada sawah. Setelah jadi, maka kalian hapus. Dihapuskan jadi dadah. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih atas kesempatan kalian pada hari ini. Sebelum kajian ditutup, kita berdoa dulu, doa sesudah belajar supaya pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman kalian semua dan memberikan berkah. Tadi Andi Rizka yang pimpin doa belajar. Ibu minta sekarang Muhammad Surya yang memimpin doa setelah belajar. Silakan Muhammad Surya. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Muhammad Surya. Sebagai penutup, Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini.
Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.